Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan kita yang ke-13 ini ya. Pada pertemuan kita yang ke-13 ini ya kita akan belajar mengenai digital supply chain and industry 4.0. Ya, pada kajian ini kita akan membahas kenapa sih ya supply chain itu harus digitalisasi, terus apa juga hubungannya dengan industri 4.0 ya. Ya, cangkupan dari materi kita pada malam hari ini yaitu pengenalan yang namanya digital supply chain. Yang kedua, kita belajar mengenai apa itu industri 4.0 ya, secara ringkas. Ya, yang ketiga ada pengenalan SCOM ya, apa itu SCOM dan kerangka kerja SCOM ya. Jadi digital dari supply chain itu merupakan sebuah prinsip rantai pasok, sebenarnya rantai pasok biasa yang melakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital ya, canggih. Ya, jadi teknologi digitalnya tadi dengan menggunakan ya IoT ya, blockchain ya, pembelajaran mesin ya atau machine learning ya, kemudian kecerdasan buatan, artificial intelligence ya, analitik, prediktif dan lain-lain ya, yang bertujuan untuk mendapat dorongan peningkatan pada rantai pasok tradisional. Jadi sebenarnya poinnya digital supply chain dengan supply chain tradisional itu poinnya ada pada konsep digitalnya ya, karena konsep digital itu adalah mengintegrasikan ya. Jadi kalau kita lihat di gambar di sampingnya kan, ini adalah konsep yang namanya digital supply chain, yang dimana dia menghubungkan ya proses dari data-data analitik tadi seperti ya manufakturnya ya, kemudian customernya, suppliernya ya, kemudian ini ada service partner, distributor ya, yang mana kita ini yang namanya kita desain ya, kita rencanakan, kita kelola sumber daya ya, kemudian kita produksi ya, kemudian kita penuhi permintaan, kemudian ya kita perbaiki service itu. Jadi dia prinsipnya adalah continuous improvement ya. Kemudian ya digital supply chain secara sederhana seperti ini ya. Dia bergerak atas dasar data ya. Data merupakan kumpulan-kumpulan ya atau rekaman suatu angka atau entitas yang dimana data-data itu terjadi atas aktivitas ya dari seluruh sektor supply chain ya. Misalnya tadi ya ada yang namanya data produksi ya, ada data penjualan, data harga, ada data promosi ya, ada data channel dan data event ya. Semuanya itu secara overarching ya, keseluruhan ya. Ya, itu yang dimana tujuan dari digital supply chain ini adalah meningkatkan performance ya. Jadi digital supply chain itu sangat berhubungan dengan data, yang mana itu menjadi basis dari big data. Kemudian data itu kita olah dengan prinsip digitalisasi ya. Ya, ini order ya sampai pada jam 3 ya dengan diskon, mendapatkan diskon 5% ya. Jadi dari situ semua harus kita kalkulasikan antara factory ya, warehouse ya, supplier ya, pengiriman ya, dan lain-lain. Ya, kemudian ya digital supply chain itu ya merupakan rantai pasok digital generasi berikutnya. Jadi ya secara perkembangan zaman memang digital supply chain ini merupakan generasi berikutnya. Jadi kita itu harus mengambil andil ya dalam menciptakan memang rantai pasok itu secara digital. Jadi sampai sekarang mungkin bertumbuh setengahnya dari proses penerapan digital ya. Mungkin secara keseluruhan nanti kita harus menciptakan generasi seperti itu ya, yang dimana kita bisa menempatkan sensor di segala hal ya, membuat jaringan di mana-mana, mengotomasi apapun dan menganalisis segalanya untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan secara signifikan ya. Semakin sebuah jaringan itu saling terhubung antara satu sama lain, maka akan semakin dapat kita mengimplementasikan yang namanya prinsip otomasi, yang hasilnya bisa menerapkan proses bisnis kita secara signifikan. Ya, kemudian di digital supply chain ya,
di sini kan mungkin ada yang bertanya, jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola rantai pasok digital ini? Ya, dalam definisi ini ya, tim dari supply chain management ya bertanggung jawab atas manajemen rantai pasok digital sama dengan tim yang bertanggung jawab atas rantai pasokan ya. Mungkin kita lihat di beberapa perusahaan mungkin tim supply chain-nya itu tidak terbentuk karena mungkin hanya pembelian, purchasing, dan lain sebagainya. Yang dimana tim ini ditugaskan untuk menemukan cara baru untuk mencapai tujuan yang sama yang selalu mereka miliki, yaitu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan margin. Dengan kata lain, manajemen rantai pasok digital sebenarnya hanya manajemen rantai yang dilapisi tambahan teknologi digital. Jadi ya, teknologi ini meliputi analitik prediktif untuk mengoptimalkan ya alokasi inventaris dan memperkirakan permintaan solusi pengisian otomasi robotika untuk mempercepat ya perakitan atau pengambilan sensor IoT untuk mengumpulkan umpan balik real time dari peralatan manufaktur dan kendaraan. Ya, jadi karakteristik digital dari supply chain ya. Biasanya rantai pasok digital mencakup pengembangan situs web ya. Jadi rantai pasok digital itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya jaringan atau internet ya, yang dimana di situ ada web administration yang dimana perusahaan layanan cloud ya yang menghosting data situs web, penyedia CMS ya, dan perangkat yang digunakan konsumen untuk mengakses situs web ya. Selain itu ya, setiap penyedia teknologi pihak ketiga dan kode menyediakan fungsional ke situs web ya, plugin, energia, mesin rekomendasi yang dipersonalisasi, layanan analitik lanjutan, solusi pelacakan inventaris, pembuat produk khusus, chatbots ya, dan lain-lain juga harus dianggap sebagai bagian dari rantai pasok digital. Jadi memang rantai pasok digital itu benar-benar ya pure ya secara konsep digital ya. Kita harus memang mengimplementasikan ya perkembangan digital ini, walaupun ya memang sepenuhnya kita menuju ke arah modernisasi ya, tapi memang kita harus bisa menciptakan prinsip-prinsip modernisasi yang cocok pada rantai supply chain. Mungkin karena kita berbicara tentang data ya, yang mana data-data itu akan kita analitik ya, atau kita proses analitisasi ya, yang dimana data-data itu memang ya terbagi atas dua kategori ya. Pertama ada nama data internal ya. Data internal ini apa-apa saja ya. Data internal ini ya berisi ya misalnya mesin yang digunakan pada supplier ya, manufaktur, distributor, dan lain sebagainya, yaitu scheduling mesin ya, mesin scheduling ya. Kemudian ada permintaan ya, baik itu permintaan di supplier ya, di manufaktur, dan di distributor ya, itu merupakan data-data yang akan digunakan untuk prediksi peningkatan kinerja supply chain. Kemudian juga ada seperti kapasitas produksi, ya, rute distribusi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah data internal. Ya, data internal yang artinya apa? Itu didapat dari internal supply chain kita, dari aliran supply chain kita. Seperti data itu didapat dari supplier kita, ya. Data itu kita dapat dari distributor kita, dan data itu kita dapat dari retailer kita, ya. Itu masih dalam kategori data-data internal, ya. Ya, selanjutnya ada juga data eksternal ya. Jadi supply chain ya memang secara umumnya pada saat ini ya hanya berfokus di data internal saja, seperti permintaan, kapasitas produksi, rute distribusi, ya, penggunaan mesin dan suku cadang dan lain sebagainya. Tapi juga tidak dipungkiri supply chain itu juga mengakomodasi data-data eksternal ya. Data-data eksternal itu seperti apa ya? Seperti tren pasar ya. Tren pasar misalnya tren pasar saat ini bagaimana ya? Apakah pembayarannya dengan menggunakan blockchain ya, dan lain sebagainya. Antropologi daerah, maksudnya antropologi itu bagaimana kebudayaannya ya? Apakah memang pada satu daerah itu memang menyukai ya masakan pedas ya? Mungkin di daerah Sumatera ya, di Pulau Sumatera itu menyukai masakan pedas, tapi berbeda mungkin di Jogja ya, atau di daerah-daerah di Jawa yang lainnya mungkin masakan manis lebih laku ya, itu mengikuti culture mereka ya. Jadi mana itu merupakan data-data juga, data-data
yang harus kita jadikan sebuah analitik yang digunakan untuk prediksi dalam supply chain kita. Kemudian juga ada seperti iklim ya, kemudian perilaku mayority ya. Jadi iklim ini bagaimana? Misalnya kita menjual es krim ya, kita punya es krim. Es krim itu kan sifatnya dingin. Jadi kita tidak mungkin menjual es krim itu di musim dingin ya, mungkin di musim hujan, setiap hari hujan misalnya ya. Maka es krim itu ya otomatis penjualan kita pasti akan menurun ya. Nah, selain itu juga ada perilaku mayority ya. Maksudnya adalah perilaku mayoritas ya. Mayoritas ini memang sering berbelanja ke mall atau tidak ya. Sering berbelanja di supermarket atau di grosir. Nah, itu perilaku mayoritas ya. Itu juga harus kita dapatkan data-data tersebut ya. Dengan cara kita merekap semua sistem data internal dan data eksternal dalam jaringan supply chain. Kemudian ya, kita masuk ke industri 4.0 ya. Jadi industri 4.0 itu apa sih sebenarnya ya? Jadi industri 4.0 itu ya secara simpelnya ya adalah era digitalisasi di segala bidang ya. Jadi ya, yang dimana proses transformasi digital dari rangkaian value chain ya. Dan juga digunakan oleh berbagai sektor industri, bukan hanya di manufaktur ya. Otomasi dengan teknologi cyber ya. Kira-kira ya industri 4.0 adalah revolusi industri yang dimana peningkatan industri itu makin mendekati prinsip otomasi ya, atau autonomous ya. Kalau secara singkat ya, ini kita berbicara mengenai sejarahnya revolusi industri ya. Revolusi industri itu ya pada ini ya abad ke-18 ya. Bagaimana memang revolusi industri itu ditemukan ya, awalnya berasal dari penemuan mesin uap oleh James Watt ya. Yang dimana memang pada saat pembangkit tenaga atau mesin uap itu ditemukan ya, memang pada konteksnya dia mempermudah pekerjaan manusia. Jadi pada saat dulu ya, pada abad pertama revolusi industri ya. Jadi untuk memproduksi massal itu ya, biasanya kita menggunakan banyak sekali tenaga kerja. Jadi konteksnya dulu banyak tenaga kerja yang banyak ya. Jadi tenaga kerja yang banyak ini ya merupakan sesuatu yang ya tergolong merugikan apabila hasil yang kita hasil dari produksi kita tidak sesuai dengan perencanaan ya tenaga kerja. Jadi penemuan dari mesin uap ya oleh James Watt ya, itu memang sangat membantu ya, yang tadi bagaimana barang-barang itu disorong dengan berbagai tenaga kerja ya, dengan menggunakan roli ya. Dan setelah mesin uap itu hadir ya, maka dia bisa menciptakan yang namanya kereta api, yang dimana bisa mengangkut barang dengan banyak ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tidak hanya itu ya, perkembangan revolusi industri ya juga berkembang di pabrik ya, bagaimana dia menghasilkan yang namanya pembangkit tenaga ya, pembangkit listrik ya, yang dimana pembangkit listrik itu wajib digunakan di setiap proses produksi ya. Maka oleh itu ya, memang revolusi 4.0 itu memang ditandai dengan penemuan mesin uap ya. Kita lanjut ke revolusi industri yang kedua ya, yang dimana ya prinsip-prinsip seperti hidrolik, kemudian konveyor itu sudah mulai digunakan ya. Yang hasilnya apa? Yang hasilnya mereka bisa memproduksi banyak dan juga melakukan perakitan banyak ya, dengan energi listrik ya, dengan juga tenaga kerja yang seadanya ya. Kemudian di revolusi industri yang ketiga bagaimana ya? Revolusi industri yang ketiga ini lebih bersifat ya sudah menggunakan elektronik dan informasi teknologi ya. Jadi di situ sudah membuat suatu dengan menggunakan komputer dan lain sebagainya ya. Kemudian di revolusi industri keempat bagaimana ya? Revolusi industri keempat itu ya dia sangat identik dengan connected ya, intelligent, yang dimana ya produk itu saling incorporate ya dengan IoT ya, dengan cloud teknologi, dengan big data, artificial intelligence ya, dan lain-lain. Jadi ada beberapa core dalam
industri 4.0 ya, yang mana itu sangat membedakan dengan industri 3.0, yaitu Internet of Things ya, Artificial Intelligence ya, Big Data ya, nanti ada namanya Augmented Reality, ada Cloud teknologi ya, dan juga ada Cyber Security ya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kerangka kerja industri 4.0 ya, poin-poinnya itu adalah digitalisasi ya, interaksi secara vertikal dan horizontal ya. Mungkin pada industri sebelumnya, revolusi industri 3.0 itu ya, integrasi itu sangat sulit dilakukan ya, karena jaringannya tidak terkoneksi antara satu sama lain ya. Yang kedua adalah digitalisasi proses offering produk dan jasa, dan di sini ada yang namanya inovatif digital business model ya. Yang kedua adalah digitalization of product and service offering, dan yang pertama adalah digitalization integration of a vertical and horizontal value chain, yang dimana ya ini kita koneksi, kolaborasi ya, kemudian datanya kita analitisasi ya. Ya, ini kerangka kerja industri 4.0 ya. Kemudian ini mengapa industri 4.0 itu begitu penting ya? Ya, industri 4.0 itu telah menyatukan banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana mungkin aspek kehidupan kita itu kan sering tidak terhubung dulu ya. Dengan industri 4.0 itu kita terhubung ya, dia menyatukan berbagai aspek di kehidupan kita. Kemudian kita mengintegrasikan dunia digital dan dunia fisik ya. Mungkin dulu sebelum booming internet ya, mungkin booming e-commerce ya, kita mungkin menjual barang itu sangat susah ya. Mungkin hanya di kalangan kita saja, mungkin kita menjual barang kita, seperti misalnya kita punya lemari es ya, atau kulkas, kita jual ke tetangga, kita jual ke saudara ya. Jadi dengan adanya e-commerce ya, seperti OLX ya dan lain sebagainya, kita bisa mengupload ya barang-barang, mungkin barang-barang second kita, dan kita bisa menjualnya ke siapa saja yang terhubung dengan e-commerce tersebut ya. Kemudian dapat meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, pertumbuhan pendapatan, dan memberikan nilai tambah customer experience ya. Jadi tadi kan dengan misalnya kita menggunakan OLX tadi ya, jadi kita sudah menghemat waktu sebenarnya. Dikarenakan apa? Karena OLX itu kan secara otomasi ya, dia mencari mengalgoritmakan ya pembeli yang akan juga membeli barang yang sama. Jadi secara garis besarnya kita tidak perlu berkeliling ya, seperti mungkin orang dulu jualan jagung ya, jagung keliling ya. Jadi jagung keliling itu mungkin kita tidak harus lagi menjual kulkas secara berkeliling ya. Jadi hanya kita perlu upload saja, kemudian secara otomatis ya orang yang ingin mencari kulkas tersebut atau elektronik apapun itu yang berada di daerah kita juga akan menghubungi kita ya. Kemudian menghubungkan ekosistem ya, mendorong keputusan yang lebih baik ya, itu pasti. Kemudian organisasi akan dituntut untuk lebih dinamik ya, inovatif, yang mampu beradaptasi terhadap dinamika, tekanan, dan tuntutan pasar. Kemudian ya, kita lanjut ya. Kenapa digitalisasi industri 4.0 itu penting ya? Mungkin kalian kenal ya, mungkin ada yang tahu ya, yang dulu merajai pasar yang namanya Nokia. Ya, Nokia ini benar-benar blue ocean kalau dalam bisnis itu ya. Blue ocean bisnis, yang dimana dia memang salah satu penggebrak dalam yang namanya handphone ya. Dia itu memang raja pasar pada tahun 2019 sampai dengan 2007 ya. Jadi memang di tahun itu memang Nokia itu di tahun 2002 saja ya, dia bisa menguasai 35% pangsa pasar handphone dunia ya, bayangkan. Dan di tahun 2006 Nokia itu bisa merajai 73,6% pangsa market smartphone dunia. Jadi dulu Nokia itu sudah ada smartphone, tapi tidak layar sentuh, tapi dia sudah bisa terhubung dengan internet ya. Jadi sebenarnya Nokia ini pada prinsip inovasi ya, dia memang terus berinovasi, tetapi alangkah terkejutnya mereka mungkin karena memang inovasi yang dilakukan kompetitornya itu lebih tinggi dari mereka. Jadi
pada tahun 2000, tepatnya mungkin 2011 ya, kejayaan mereka itu runtuh. Ya, kejayaan mereka itu runtuh, yang dimana mereka harus yang namanya gulung tikar ya, bangkrut ya. Mereka bangkrut ya, mungkin di tahun 2000 kalau saya tidak salah ya, di 2014 atau 15 Nokia ini dibeli oleh Microsoft ya, yang dimana itu juga ditangani oleh Bill Gates ya, yang dimana produk Nokia sampai saat ini belum juga bisa merajai pasar ya, mungkin memerlukan waktu beberapa tahun lagi bagi Microsoft untuk membuat Nokia itu merajai pasar ya. Bahkan ya dari CEO Nokia sendiri ya, mereka mengatakan kami tidak tahu kenapa kami gagal atau kami bangkrut katanya. Ya memang secara prinsip mereka memang tidak tahu, tapi secara lebih luas ya, mereka itu tidak memperhitungkan kompetitornya yang memang kompetitor yang sangat luar biasa pada saat itu ya, Apple dan Android ya, yang mana mereka bisa jauh lebih pesat meninggalkan Nokia. Ya, kemudian ya ada bisnis lagi. Ya ini di yang namanya di Amerika adalah Blockbuster Video, yang dimana di Januari ya 2010 ya, mereka itu mempunyai 5.200 outlet yang tersebar di seluruh dunia. Bayangkan, ini Blockbuster ini ya merajai pangsa pasar video pada saat itu ya. Kemudian ya di tahun yang sama September 2010 ya, Blockbuster dinyatakan bangkrut ya. Karena apa? Karena mereka sekali lagi tidak memperhitungkan kompetitornya ya. Tidak memperhitungkan kompetitornya, karena pada saat itu ya Netflix itu sedang bangkit-bangkitnya. Jadi memang pada saat itu memang orang lebih prepare ke yang namanya film-film secara website ya. Dari website bisa ditonton ya. Jadi Netflix itu mengambil peluang di situ ya. Padahal memang sebelum Netflix itu kita tahu sudah banyak memang yang namanya website atau situs-situs yang memang fokus pada film-film yang ada di website atau di komputer ya. Tapi Netflix itu mengambil alih dengan cara mereka lebih melegalkan bisnisnya, bisa lebih membuat aplikasi, software dan lain sebagainya. Ya. Jadi hal-hal tersebut ya merupakan inovasi disrupsi, yang dimana inovasi yang membantu menciptakan pasar baru ya, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada. Jadi seperti Netflix tadi ya, seperti Apple dan Android itu, mereka itu ya mengganggu atau merusak pasar yang ada. Karena apa? Karena mereka lebih sadar ya, lebih aware mengenai digital ya, yang dimana pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut, yang dimana inovasi disruptif ya mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak diduga pasar ya, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lama ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang Blockbuster dengan Netflix tadi ya, kita ketahui bahwa memang membeli paket Netflix yang mungkin sebulan itu lebih murah dibandingkan membeli video-video di outletnya secara langsung, secara terpisah-pisah ya. Kemudian jadi teknologi 4.0 itu apa-apa saja sih ya. Sebenarnya banyak ya teknologi 4.0. Ada yang pertama secara physical layer, yang dimana ya secara perkembangan zaman ada 3D printing ya, mungkin sampai sekarang juga ada, tetapi memang 3D printing ini tidak bisa membuat part-part yang digabungkan, dia hanya bisa satu komponen saja ya. Kemudian ada advanced robotik ya. Robotik ini memang dari dulu pengembangannya, cuman sekarang lebih maju dikarenakan setelah ditemukan ya yang namanya prosesor ya, seperti Arduino yang digunakan untuk artificial intelligence ya. Kemudian ada AR itu namanya augmented reality dan virtual reality. Jadi ya bedanya augmented reality ya dengan virtual reality ini ya, kalau kalian dulu pernah main Pokemon Go ya,
Pokemon Go yang kita tuh mencari Pokemon di jalan-jalan ya, jalan-jalan. Jadi kita dengan menggunakan handphone kita ya, smartphone kita mencari Pokemon di jalan-jalan. Ya, itu menggunakan prinsip augmented reality ya, dimana kita mainnya di dunia nyata, tetapi di dunia nyata tuh dibuat secara realita kita ya, augmented. Dan kemudian ada virtual reality VR ya, kacamata VR ya. Itu kita menggunakan bantuan kacamata kita bisa melihat dengan geometri ruang yang memang kita rasakan secara nyata. Dan sekarang ada juga gabungannya, yaitu mixed reality, yang dimana yang bisa kita berinteraksi langsung dengan komponen-komponen virtual, dan juga kita bisa masuk secara langsung, yaitu mungkin sedang dikembangkan di Meta ya, Metaverse, yang dimana kita bisa langsung virtual kita bisa langsung bermain di dunia maya. Kemudian ini adalah connecting layer, IoT, Internet of Things ya. Jadi Internet of Things itu memang sebenarnya internet dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang dimana dia saling berhubung antara satu sama lain, antara part-part ya fisikalnya ya dihubungkan oleh IoT. IoT itu menjadi input bagi artificial intelligence ya. Kan dari data-data dari IoT tadi yang terhubung kan ada yang namanya data-data ya, dari big data tadi, kemudian itu akan kita masukkan ke algoritma artificial intelligence ya. Kemudian dari situ nanti hadir namanya machine learning ya. Kemudian ada kategorinya deep learning ya, dan lain sebagainya. Kemudian ya, jadi setelah kita mengenal apa itu industri 4.0 ya, kita masuk ke SCOM ya. SCOM itu singkatan ya, kepanjangan dari System Center Operation Manager ya. Jadi System Center Operation Manager ini lebih dikenal sebagai SCOM ya, atau Ops Manager ya, Operation Manager ya, adalah solusi pemantauan oleh Microsoft ya. SCOM adalah bagian dari rangkaian pusat sistem ya. Sebenarnya dia mempusatkan suatu sistem database itu dalam satu rangkuman, yang merupakan seperangkat alat lengkap yang membantu Anda membuat pengelolaan, memantau ya, dan mengotomasikan ya infrastruktur dan alur kerja Anda dari ujung ke ujung ya. Kemudian ya, SCOM ya, ini adalah solusi pemantauan menyeluruh untuk bisnis dari segala bentuk dan ukuran ya, baik memiliki 100 server ya, atau 5.000 server, atau bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, manufaktur, energi, atau teknologi ya. Jadi SCOM dapat membantu memantau infrastruktur Anda, sementara teknologi tumpukan Windows seperti sistem operasi Exchange ya, SQL ya, Active Directory, dan lain-lain adalah poin terkuat SCOM ya. SCOM juga dapat melakukan pemantauan perangkat jaringan Anda atau produk teknologi non-Microsoft seperti Oracle ya, VMware ya, Citrix, dan lain-lain dengan sangat efisien ya. Kemudian ya, jadi how to application SCOM ya. Jadi SCOM sebagian besar merupakan alat pemantau berorientasi agent ya. Ini berarti bahwa untuk memantau infrastruktur Anda memerlukan perangkat lunak yang disebut MMA atau Microsoft Monitoring Agent ya, yang diinstal di dalamnya. Ya, pemantauan tanpa agent juga dimungkinkan ya, tapi dengan batasan yang tidak direkomendasi kecuali benar-benar diperlukan ya. Agent ini menjalankan alur kerja di server tempat mereka diinstal dan menghasilkan data mentah. Ini kemudian diteruskan ke server manajemen SCOM untuk diproses dan kemudian dimasukkan ke dalam database. Jadi ini kalau untuk tampilan dari SCOM ya, SCOM ini berbayar ya. Untuk praktek SCOM di supply chain itu ya mungkin tidak relevan kita menggunakan ini yang berbayar, karena harga SCOM itu bahkan mencapai ratusan juta, bahkan miliaran juta ya. Jadi dari komponen-komponen dalam SCOM itu ya ada namanya group management ya, yang dimana tugas group management ini adalah sebuah contoh dari SCOM ya, disebut group management, yang mana dia ini hanyalah kumpulan dari seluruh pengaturan SCOM yang Anda ya, yang Anda punya. Minimal group manajemen terdiri dari server manajemen ya, database operasional, dan gudang data. Ada juga agent ya. Ini adalah bagian dari perangkat lunak yang diinstal pada server. Ya, perangkat yang perlu dipantau untuk menjalankan alur kerja secara lokal di server yang diinstal dan mengirim data kembali ke server manajemen. Ini tugas dari agent ya. Kemudian
Ya, ini ada server manajemen yang dimana tempat data diproses saat Anda membuka konsol operasi untuk terhubung ke grup ya manajemen SCOM Anda. Yang Anda sambungkan adalah server manajemen. Ini adalah titik sentral administrasi untuk SCOM. Ya, mungkin ada satu atau lebih server manajemen dalam grup manajemen. Bahkan disarankan untuk memiliki lebih dari satu server manajemen untuk memastikan ketersediaan tinggi grup manajemen Anda. Ya, kemudian ada basis data SCOM ya. Basis data SCOM itu utama yang diinstal saat menginstal SCOM ya. Ya, ada database operasional dan gudang data. Yang pertama ada database operasional ya, berisi data konfigurasi untuk grup manajemen Anda ya. Setiap perubahan yang Anda buat pada pengaturan atau perubahan dalam alur kerja dipantau, disimpan di sini. Jadi operation database ini menyimpan data untuk jangka pendek ya, 7 hari secara default ya. Jadi database basis Discom ini dia menyimpan data secara otomatis ya. Jadi dia menyimpan data pendek dalam jangka 7 hari ya. Kemudian dia nanti kita harus menggunakan plugin bantuan untuk mengkategorisasi data tersebut. Kemudian juga ada data warehouse ya, yang dimana dirancang untuk menyimpan data pemantauan yang dikumpulkan oleh agent untuk jangka panjang. Kemudian data historis yang digunakan untuk pelaporan dipanggil dari database ini. Server manajemen menulis data pada kedua database secara bersama sehingga ya DW selalu berisi data terbaru ya, data warehouse. Kemudian ada namanya gerbang server ya atau gerbang gateway ya, digunakan untuk memantau data yang berada di luar batas Kerberos dari domain tempat SCOM manajemen server diinstal. Server ini pada dasarnya bertindak sebagai server manajemen proxy ya. Untuk agent di balik batas kepercayaan, agen-agen ini mengirim data mereka ke server ya gateway pada giliran pengiriman data kembali ke server manajemen utama untuk diproses. Jadi manfaat terbesar memiliki server gateway ya adalah meminimalkan kerentanan keamanan jaringan karena hanya memungkinkan satu port yang dibuka pada server gateway menuju MS ya, dan juga mengurangi sedikit sertifikat SSL ya, sertifikat keamanan ya, cyber security yang harus dikeluarkan untuk komunikasi yang aman di seluruh batas kepercayaan. Ya, ini merupakan kerangka kerja SCOM ya, sederhana. Jadi secara konsep SCOM itu ya berisi data database ya, ada ACS database ya, DB ini database ya, operational database ya, data warehouse dan reporting database ya. Di mana di situ ada juga web console-nya, web console-nya, dan ada operation console ya. Yang dimana ini ada manajemen server ya, jadi dia mengatur ya setiap data-data yang masuk ya secara otomatis ya. Ya, ada juga koneksi dari device ya, network device, kemudian menggunakan sistem operasi Linux ya, Unix atau Linux ya, dan kemudian menggunakan agent management system ya, kemudian menggunakan agentless managed system ya. Jadi SCOM ini membantu ya dalam supply chain, dikarenakan apa? Supply chain tadi kan mempunyai data yang sangat banyak ya, sangat banyak seperti data internal dan juga data eksternal ya. Jadi dari data tersebut ya mempermudahkan kita mengelolanya dengan SCOM. Jadi SCOM itu mempermudahkan kita untuk dapat mengkategorisasi data, menyimpan data secara otomatis. Jadi kita tidak melakukan manual. Jadi tidak ada namanya kita menyewa pekerja ya untuk menginput data, untuk menghitung data dan untuk merapikan data. Ya. Kemudian jadi paket manajemen ya. Jadi di SCOM itu ada paket manajemen ya. Dia pada dasarnya adalah otak dari SCOM dan inti dari pemantauannya. Ya, jadi semua logika dan preferensi pemantauan berasal dari masuk paket manajemen ya. Anggota parlemen pada dasarnya adalah kumpulan aturan, penemuan, laporan, dan semua alur kerja yang diperlukan untuk menghasilkan memantau teknologi. Produk infrastruktur tertentu misalnya MPSQL akan memantau database SQL, MPAD akan memantau direktori aktif, MPOS Windows akan berisi logika untuk memantau sistem operasi Windows dan seterusnya. Jadi SCOM dirancang untuk memantau aplikasi. Ya, seorang penulis membuat model aplikasi yang disebut Service ya, Distribution Application atau DA Designer. Ini berisi semua komponen yang membentuk aplikasi, menciptakan hubungan di antara mereka ya, memberikan penggunaan akhir objek tingkat atas yang menampilkan kesehatan.
Ya, jadi kelebihan dari SCOM ini ya. Jadi SCOM ini sangat dapat disesuaikan. Anda bisa menjadi sangat modular dengan cara Anda memantau infrastruktur Anda dan memaksimalkannya. Jadi SCOM ini memonitor infrastruktur server dengan sangat baik ya. Jika Anda memerlukan pemantauan tambahan untuk aplikasi custom, layanan, proses, dan lain-lain, Anda dapat menyelesaikannya dengan sangat mudah. Jadi ya, service dari SCOM ini memungkinkan kita untuk mengcustom ya, yang namanya pemrograman kita, coding kita, dan lain sebagainya. Jadi SCOM mengumpulkan harta karun berupa data ya di data warehouse tadi. Ya, jumlah data yang dapat dikumpulkan SCOM dari server sangat luar biasa. Jadi pengumpulan data pada SCOM ini ya sudah berbasis cloud. Jadi kecepatannya ya sangat luar biasa. Untuk transfer data itu sangat cepat ya. Jadi sangat mudah untuk memantau server lokal ya Anda serta sumber daya Azure dengan grup manajemen SCOM yang sama. Ini terintegrasi dengan mudah dengan Azure Monitor sehingga Anda dapat mengakses data dengan secure di log analytics. Itu kelebihan dari SCOM. Kemudian kekurangan SCOM itu apa? Ya, kekurangan SCOM itu ya dia menghasilkan banyak data noise secara default ya. Karena memang secara default ya pembersihan data di SCOM ini kurang ya. Jadi aplikasi atau algoritma pembersih datanya kurang. Jadi segera setelah MPD4 ya, MP menjadi aktif dan mulai mengumpulkan data serta menghasilkan peringatan. Oleh karena itu sangat penting untuk menyempurnakan peringatan Anda dengan penggantian dan ambang batas yang tepat ya. Jadi di SCOM itu ada proses yang namanya pembuatan ambang batas ya. Jadi misalnya berapa terabyte data yang kita kumpulkan per hari, per minggu, dan lain sebagainya. Kemudian SCOM masih bekerja dengan Visual Basic Script ya. Ya, jadi out of the box ya. SCOM hanya memahami ya bahasa Visual Basic ya secara asli sebagai cara untuk memasukkan diagnostik atau pemulihan secara terprogram sebagai tanggapan terhadap peringatan. Jadi pelaporan SCOM tidak terlalu bagus dan fleksibel ya. Tampilan peringatan kinerja di SCOM itu masih jauh dibandingkan dengan beberapa alat pemantau lainnya. Namun segalanya sedikit lebih baik sekarang dengan konsol web berbasis HTML5 ya, HTML5 yang baru. Ya, jadi ini merupakan kekurangan SCOM ya. Jadi mungkin pada SCOM kita harus memasang ya aplikasi plugin tambahan SCOM ya. Jadi SCOM melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengumpulkan data dengan aturannya dan menyimpannya di data warehouse ya. Tetapi seringkali merupakan tantangan di luar kotak untuk memvisualisasi data tersebut ya, menganalisisnya serta mengekstraknya dan membagikannya dengan yang relevan pada pihak ya. Plugin tambahan yang sesuai ada ya, Square Up ya sama Cookdown ya. Jadi ini adalah plugin tambahan yang bisa kita install di SCOM ya. Jadi ada Square Up ya dan Cookdown ya. Ini jadi karena SCOM tidak bisa memvisualisasi data ya, jadi data-data di SCOM itu tidak bisa divisualisasi seperti bentuk-bentuk grafik seperti ini ya. Ada bentuk-bentuk grafik seperti ini, kemudian bentuk-bentuk chart seperti ini ya. Di SCOM tidak bisa, maka kita harus menambah plugin tambahan ya. Plugin tambahan seperti Square Up dan Cookdown ya. Tugasnya untuk apa? Untuk memvisualisasi data agar kita bisa lebih mudah menganalisisnya dan bisa untuk meningkatkan kinerja supply chain. Ya, jadi selanjutnya ada namanya ya implementasi SCOM ya. Secara praktek ya, ini secara praktek ya. Implementasi SCOM itu terdiri dari 3 physical komponen. Yang pertama ya hardware atau physical komponen kita katakan. Ya, connectivity komponen yang dimana itu harus terhubung dengan ya pakai paket server atau pakai paket jaringan ya. Yang dimana dia itu harus kita pasang pemancar, penangkap pemancar, dan lain sebagainya. Kemudian smart komponen tadi. Jadi SCOM itu kan termasuk kategori smart komponen ya. Jadi komponen-komponen software yang smart ya seperti tadi. Ada pluginnya Square Up ya dan lain sebagainya. Jadi ya saat pengimplementasian ya kita harus mengimplementasikan ketiga ini saling kita implementasikan ya. Jadi ini namanya untuk implementasi ini ya membutuhkan ya enterprise arsitektur ya. Enterprise arsitektur ya, saya singkat ya aja ya. Jadi dalam enterprise ini ya memang banyak perusahaan itu yang
ya enterprise-nya dalam implementasi ini kurang ya. Karena apa? Memang untuk membuat digitalisasi dalam satu rantai supply chain yang begitu banyak ya, begitu majemuk jaringannya, ya kita memerlukan ya tidak hanya physical komponen saja. Di setiap supplier juga kita pakai physical komponen, kemudian kita harus memasang connectivity komponennya, kemudian kita juga harus memasang smart komponennya. Jadi ya itu memang enterprise arsitektur yang memang bernilai mahal ya. Mungkin untuk implementasi ini di setiap perusahaan supply chain itu ya mungkin membutuhkan miliaran bahkan sampai puluhan miliar budget ya untuk bisa mengimplementasi skom ini ya. Semakin revolusi industri ini semakin tinggi, maka diharapkan memang yang namanya implementasi untuk digitalisasi ini semakin murah, dan kita harapkan ya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mencetuskan bagaimana prinsip-prinsip implementasi digitalisasi di yang namanya rantai pasok ya, rantai pasok atau di metode implementasi skom di rantai pasok. Mungkin ya sekian ya dari perkuliahan kita hari ini. Saya rasa sudah cukup panjang ya. Terima kasih ya atas partisipasi dan kehadiran kalian semua ya pada malam hari ini. Ya, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.